Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 1 Maret, hari Sabtu jam 8:11 pagi di New York. Nah, ini adalah market yang kemarin, tanggal 28 Februari. Kita lihat Dow Jones naik 1,39%, Nasdaq naik 1,63%, S&P naik 1,59%. Ya, tampaknya market sudah menemukan buyer, kelihatannya ya sementara ini. Setelah berhari-hari koreksi akibat berbagai macam bad news yang ada di Amerika, data ekonomi dan segala macam earning. Nah, tapi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang politik internasional. Ya, seperti sudah kita ketahui kemarin di hari Jumat pas market lagi open, saya lagi lihat CNBC, wih, ada siaran langsung live ya, Trump dan Zelensky, ya rupanya ada Zelensky, Vladimir Zelensky ini adalah presiden dari Ukraina yang datang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump sekaligus juga dengan wakil presiden Amerika si Pence ya, panggilnya Pence, ya, Mas Pence. Nah, eh, saya lihat ya awalnya ini pertemuan begitu begitu formal ya ketika ketika si Zelensky datang ya ada foto-foto sebelum ngobrol, bahkan Trump sempat tertawa, sempat ngobrol-ngobrol dengan wartawan tanya jawab. Ya, tapi kemudian ketika mulai masuk ke meetingnya, mulailah tensi memanas. Ya, tensinya mulai memanas karena menurut saya eh, menurut saya itu hmm, salah komunikasi. Ya, salah salah eh ya gimana ya? Kurang belajar tentang komunikasi yang baik, ya. Seperti Zelensky ini, tidak tidak menguasai medan, ya. Saya melihat Zelensky itu seperti pihak yang terlalu arogan, menurut saya ya. Seperti pihak yang terlalu arogan, yang terlalu sombong. Dia lupa bahwa presiden Amerika sekarang bukan lagi Joe Biden. Ya, kalau ini presidennya Joe Biden, mungkin Mungkin ini nggak akan terjadi. Mungkin apa yang dimainkan oleh Zelensky ini masih bisa berlaku ya, cara mainnya. Ya. Tetapi karena sekarang presidennya sudah berganti, dia masih pakai cara yang lama. Dia pikir presidennya karakternya sama. Maka ini yang terjadi. Cekcok, teman-teman. Ya, jujur saya di Amerika dan juga ngobrol dengan beberapa teman di sini, ya kita itu agak syok dengan pertemuan pemimpin negara model macam begini, ya. Ini seperti seperti sorry ngomong ya, seperti kita lagi bertengkar di warung, seperti kita lagi, gimana ya, emak-emak lagi ribut nagih hutang atau utangnya nggak dibayar gitu ya. Wah, terus waduh, gitu. Jadi kayak, wah ini benar-benar 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 kejadian langka. Dan ini dilakukan di depan wartawan. Kalau ini meeting tertutup, nggak ada masalah ya. Nggak ada yang tahu juga kan. Tapi ini meeting terbuka dilihat oleh wartawan bukan cuma di Amerika, di seluruh dunia, bahkan ini live. Ya. Dan dalam hal ini saya menyorotin sikap dari Vladimir Zelensky. Ya, jadi dalam hal ini dia seperti gimana ya? Orang yang butuh. Ya, orang yang butuh itu harus lebih menunduk. Ya. Ini hampir mirip kasusnya dengan Agus Buntung ya dari Indonesia. Ya tiba-tiba kepikir loh. Ya, karena sama juga dengan Agus Buntung dulu Pak Hotman Paris juga pernah mengatakan kamu sebagai orang yang menerima harusnya kamu yang rendah hati bukan malah menuntut orang yang memberi. Ya, ini hampir sama. Jadi Zelensky menerima tapi dia dengan sombongnya datang dengan arogan seolah-olah seperti dia nggak butuh Amerika. Seperti seolah-olah seperti Amerika ini punya kewajiban untuk membantu Ukraina perang dengan Rusia. Itu kan poinnya kan cuma itu. Karena itu yang diomongkan oleh si Pence ini, dia mengatakan
Ayo, ucapkanlah terima kasih pada seluruh rakyat Amerika karena Amerika ini kita rakyat ini bayar pajak. Pajaknya dipakai 350 billion, teman-teman. And you imagine that, berapa rupiah itu? 350 miliar US dollar untuk membiayai perang bodoh antara Ukraina dengan Rusia. Ya. Dan presiden ini dengan songongnya ini, ya perhatikan ya, dengan posisi tangannya begini, dengan kepalanya tegak begini, secara bahasa tubuh ini kan menantang, betul? Ya. Kalau kamu presiden Cina, nah lu begini boleh ya. Dan itu nggak akan mungkin juga dilakukan ya. Jadi kalau saya berhayal, mungkin nggak Trump sama Xi Jinping bakal buat meeting seperti ini? Jawabannya nggak mungkin. Ya, kalaupun Trump memulai seperti itu, kita sebagai orang Asia, Xi Jinping terutama ya perwakilan dari orang Asia, nggak akan meladeni pertempuran seperti ini. Dan Xi Jinping sebelum datang ke Gedung Putih, pasti dia udah menampilkan sikap elegan. Terus kemudian nomor dua, dia pun juga sudah menguasai medan. Dia udah tahu nih karakternya kayak apa nih, satu orang ini dan satu orang ini. Dia udah tahu betul. Udah dipelajarin betul apa yang mau kita omongkan, dipelajari. Berbeda dengan karakter orang Ukraina. Perhatikan, dia datang ke Gedung Putih aja pertama kali Trump sudah mengatakan apa? Pence ya. Pence mengatakan, "Kok kamu nggak pakai suit? Boleh nggak sekarang datang ke rumahnya orang pakai baju seadanya seperti ini?" Ini pertemuan meeting yang formal. Boleh nggak kamu datang, perhatikan Donald Trump bajunya, perhatikan Pence bajunya. Sedangkan dia ini laganya udah kayak, wah gua nih Elon Musk, gua nih seperti Jeff Bezos, atau gua ini siapa, Mark Zuckerberg misalkan. Ya seolah-olah gua boleh berpakaian seenaknya. Nah, dari sini aja kamu sudah poin penting bahwa kamu tidak menghargai tuan rumah. Ini analisa saya. Karena diucapkan oleh Pence. Dikatakan, kenapa kamu nggak pakai suit? Pertama, ada kok omongannya. Silakan cek ya, ada itu videonya panjang berapa menit, 10 menit, 15 menit, ada videonya, ada urut-urutannya. Kalau yang di sini cuman potongan-potongan. Tapi coba tonton. Dari awal aja kamu sudah ditegur, kamu tidak berpakaian dengan baik bertemu dengan rajanya dunia. Ya, bayangkan bagaimana kamu mau disambut dengan baik, sedangkan kamu aja dari awal sudah seenaknya sendiri. Berbeda dengan presidennya Joe Biden. Kalau Joe Biden mungkin nggak akan peduli itu, mungkin dia tetap akan cengar-cengir, tetap senyum-senyum, guyon-guyon. Nah ini presiden sinting ya. Donald Trump ini presiden agak sinting, jadi nggak, ini abnormal nih presidennya. Nah, itu aja udah salah. Dia dengan songongnya mengatakan apa, saya nggak hafal kalimatnya, tapi dengan santainya menjawab kenapa nggak pakai suit, itu dia ngomong apa, itu sudah tidak menghargai. Karena itu apa yang dilakukan oleh Donald Trump saya sangat mendukung. Orang model kayak begini tidak perlu dijamu resmi. Nggak perlu dijamu resmi karena dia sendiri aja datang dengan baju seenaknya, dengan bahasa tubuh songong, seolah-olah seperti Amerika wajib membantu Ukraina. Ya. Seolah-olah seperti saya yang pegang kendali, bukan kamu. Nah, sama juga kan, Zelensky memperlakukan NATO kan juga begitu. Ya, seolah-olah seperti NATO wajib membantu Ukraina, padahal Ukraina bukan anggota NATO. Kan cuma itu aja kan poinnya, simpelnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah Zelensky melakukan satu kesalahan yang sangat besar, yaitu dia mendukung Biden. Ya kan? Dia tuh nggak ngerti bahwa di pikirannya orang ini, ya orang ini yang saya lingkarin ini, Biden itu sampah. Bahkan sampai sekarang pun sudah menjadi presiden, sudah mengalahkan Biden resmi. Biden pun juga sudah nggak komplain. Orang ini masih aja ngomong bahwa Biden itu presiden bodoh. Diungkapkan kan? Terungkap kan? Dia bilang, kalau bukan karena presiden bodoh yang bernama Biden, Amerika gak akan mungkin mengeluarkan duit 350 billion. Nama Biden itu disebut lagi. Masa Zelensky ini gak ngerti? Kamu tuh sudah dalam posisi kartu yang jelek. Ketemu dengan Donald Trump ini, kartumu tuh udah jelek.
Karena kamu dulu terang-terangan mendukung Biden. Ya of course dukung Biden. Orang Biden dengan gampangnya mengeluarkan duit 350 billion. Dengan gampangnya membela-bela kamu. Ya, ibaratnya sekarang dia lupa bahwa Amerika punya raja baru dan kamu pro dengan raja lama. Waduh. Ya ini kebalikan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita presiden malah muji-muji presiden yang lama. Ya, nyembah-nyembah presiden yang lama. Sedangkan kalau di Amerika kebalikannya, presiden baru sekarang justru malah anti sama presiden lama. Sangat anti. Nah, ini yang nggak dipahami oleh Zelensky. Dia masih datang dengan kondisi seolah-olah seperti gue nggak apa-apa bela Biden. Seandainya saya sebagai penasehat kerajaan Ukraina di bawah Raja Zelensky ini, saya akan datang, saya bilang pada Zelensky, menunduklah. Karena kamu kartumu udah jelek. Menunduklah. Puji nih, namanya Donald Trump nih, pujilah. Dia setinggi langit. Udah gak apa-apa dihina-hina dikit, udah terimalah. Karena kamu udah kartumu jelek. Kebodohan kamu adalah dulu kenapa kamu gambling dukung Biden. Nggak usah. Harusnya kamu ketika mereka lagi bertempur, kan ada Partai Republik, Partai Demokrat, kamu dukung keduanya. Bermainlah cantik. Ya, coba kamu belajar sama China, lagi-lagi belajar sama China. Apakah China mendukung Biden? Ya, enggak juga. Enggak terang-terangan ya. Jadi artinya kebijakan negara tetap netral. Siapapun yang menang, monggo. Meskipun secara politik ya, sangat tidak menguntungkan kalau Donald Trump yang menang. Karena nggak bisa disetir. Betul kan? Karena Donald Trump agendanya nomor satu udah pasti perang dengan China. Dan hal dagang ya. Pasti udah perang. Target utama udah. Nama itu sudah disebut-sebut, China ini pasti target utamanya Trump. Dulu perang kita belum selesai, sekarang kita mau pukul-pukulan lagi. Itulah politik. Tapi apakah China bilang, oh gua mau dukung Biden? Kan enggak. Nah, bedanya sama si pelawak satu ini, dia terang-terangan dukung Biden. Aduh, kartumu makin jelek, ternyata Trump yang menang. Sementara lo butuh duit Amerika gimana nih? Duit Amerika kok nggak di-stop sih? Kok anggaran gua di-stop? Coba bisa bayangkan nggak? Kartunya udah begitu jeleknya. Udah kartumu jelek, kamu datang dengan baju yang tidak tepat, dengan gaya songong. Lah, orang kayak begini, ini sumbu pendek. Ini sumbunya pendek, teman. Ini ego tinggi. Bayangkan, coba lihat kalau dia ngomong, waduh, Zelensky mau ngomong, di stop, udah, nggak boleh, nggak usah ngomong lagi, udah, nggak usah ngomong lagi. Ih, gila bener. Ya, jangankan saya penonton, wartawan yang sudah puluhan tahun aja diwawancara sama CNBC, dia bilang, lu pernah nggak lihat wawancara kayak begini? Wih, nggak pernah gue lihat wawancara kayak begini. Udah kayak orang ngomong di warung. Nah, oke, sekarang kita masuk lebih lanjut. Apa dampaknya? Ya kemarin singkat cerita, Zelensky itu membatalkan wawancara. Jadi habis selesai bertemu dengan Trump, seharusnya ada momen waktu untuk Zelensky bisa wawancara dengan wartawan, tanya jawab, tapi itu tidak dia lakukan. Termasuk juga acara makan siang bersama Donald Trump, tapi juga dia tidak lakukan. Dia langsung pulang, mungkin pulang ke Ukraina, saya nggak tahu ya. Tapi dia keluar meninggalkan Gedung Putih langsung. Artinya dia pasti jengkel, dongkol, nggak baik-baik saja. Menurut saya itu harga yang harus dia bayar. Wajar. Karena inilah akibat kamu datang dengan tanpa persiapan. Dengan tanpa melihat kartu. Ya, ibaratnya kamu main poker, kamu nggak lihat kartumu, kamu songong ya. Song akibatnya ya, sekarang song. Oke, sekarang kita lihat dampaknya ke luar negeri bagaimana. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sekarang, BRICS, ketambahan Indonesia kan sekarang udah ya, tapi saya nggak masukkan Indonesia deh. Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Ya, mereka bergabung dengan satu tujuan adalah melawan Amerika. Punya dolar kan. Ini kan kita perang dagang, betul? Awalnya perang dagang, lama-lama perang beneran, ya kan? Ibaratnya sekarang mereka mau bangun geng baru. Ya, di mana di sini bandar utamanya adalah China dan Rusia, of course, ya. Sementara di sini adalah US dan sekutu. Ini kan. Ini poinnya, perangnya. Nah, sekarang teman-teman, ini jadi makin seru. Dengan adanya kejadian ini, seluruh dunia melihat secara langsung. Maka sebenarnya sekarang seolah-olah secara politik Amerika ini mendukung Rusia loh. Ya,
Oke, kita lihat nih. Omongan Trump ketika menjadi presiden pertama kali dia mengatakan saya akan menghentikan semua perang. Betul, ya, menghentikan semua perang. Artinya sekarang dia mulai melihat ulang, mengocok ulang kartunya. Dan satu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Amerika zaman Biden, zaman Demokrat adalah nggak mungkin Amerika mendukung Rusia. Ini sekarang Amerika mendukung Rusia terang-terangan. Meskipun ya tidak secara langsung mungkin karena Zelensky yang sombong, tetapi orang melihat nih, orang awam melihat bahwa Amerika sekarang terang-terangan minta Ukraina ini menghentikan perang. Bukan minta Rusia menghentikan perang. Bukan. Ya, ini akan menjadi puncaknya kalau Donald Trump bertemu dengan Putin dan saya rasa ini akan terjadi. Saya rasa ini akan terjadi. Ya. Jadi jangan heran, ingat di zaman yang dahulu Korea Utara komunis yang super gila itu aja salaman loh pemimpinnya Kim Jong Un salaman sama Donald Trump musuh abadi mereka. Begitu Donald Trump turun, langsung Amerika mau dirudal lagi. Sekarang bukan nggak mungkin, dia bisa jadi bertemu lagi di Pyongyang mungkin ya. You never know. Kartunya Amerika sekarang jadi unpredictable. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba Amerika menyerang Taiwan nih, lalu kemudian Cina marah, contoh ini cuma halu ya, cuma halu aja, halusinasi saya aja. Cina marah, lalu kemudian dia bilang ke Rusia, bro, mari kita pukuli Amerika. Kira-kira Rusia mau nggak? Ingat bro, dulu lu di embargo ekonomi loh. Bu Koni itu udah ngoceh, waduh Rusia itu begini-begitu dianaktirikan, asetnya dikunci, itu memang Amerika bajingan, Amerika bajingan. Sekarang Bu Koni udah berhenti ngomong. Waduh, ini gua mau komentar Amerika bajingan gimana? Oh, Amerika bela Rusia loh sekarang. Kendeng, Pak. Ini gila, men. Bener-bener kacau balau. Ya, tentu saja ini akan punya dampak harga. Amerika dengan sekutunya juga pasti akan ribut. Of course. Ya, begitu kejadian yang terjadi, Presiden Prancis, Presiden Kanada, ya tetangga Amerika, Presiden Italia, Presiden Inggris juga sama, Perdana Menteri Inggris, Wakil Perdana Menteri mungkin ya, sudah berkomentar bahwa Ukraina jangan khawatir, kita tetap bersama Ukraina. Ya, ya kan? Sekutunya bilang, wah ini mungkin cuma salah komunikasi lah, udah jangan. Ya, seperti kita tahu bahwa di sini bandarnya Amerika. Ya, bandarnya. Dan Rusia ini adalah salah satu bandar di geng sebelah. Coba bayangkan kalau kamu sekarang jadi Presiden Xi Jinping. Pusing nggak lo? Mumet nggak lo? Sekutu kamu diganggu-ganggu sama Amerika. Sementara Amerika dengan China tidak terbuka. Jadi Amerika menyisakan China sebagai satu-satunya musuh yang cukup kuat. Sparring partner, memang kita perlu di dunia ini perlu pembalance. Saya setuju. Tidak perlu Amerika, tidak perlu Cina. Kita perlu, kita dukung Cina juga jadi musuhnya Amerika. Coba lihat waktu kemarin perang AI. Sekarang Google nggak bisa sombong lagi. Microsoft dengan OpenAI-nya nggak bisa sombong lagi. Tiba-tiba muncul DeepSeek, tiba-tiba muncul Cuban 2,5, mendadak dunia AI jadi terkaget-kaget. Kita perlu Cina. Kita nggak boleh pro kiri pro kanan, non blok. Kita perlu China juga. Karena kalau Cina tidak mendistrupsi dengan teknologi yang sebanding, maka Amerika sama mau dia. Bikin harga sama mau dia. Sekarang dengan Cina punya kemampuan yang sebanding, Amerika nggak bisa monopoli. Sehingga kita sebagai konsumen diuntungkan. Sekarang lo mulai mikir 2 kali. Mau ngapain kok mesti langganan ChatGPT $20 per bulan kalau kita pakai DeepSeek bisa melakukan hal yang sama dengan ChatGPT. Oh, maka ChatGPT langsung berbenah nih. Gua kasih yang riset nih, gua kasih juga gratis sekarang. Wow. Bahkan sekarang yang web bisa dikasih gratis juga. Yang riset enggak, yang riset masih $20 ya. Tapi yang web gratis. Itu perlu. Nah, inilah peta dunia. Anda sebagai seorang investor harus melihat ini. Nggak bisa bilang, Pak, saya nggak suka politik. Nggak mungkin. Ya. Dan hebatnya lagi, kejadian ini teman-teman. Terjadi di tengah hari. Ya, di tiang hari. Saya pikir, wah ini akan membuat market jadi makin longsor nih. Apa yang terjadi? Nih, lihat teman-teman. Ketika Trump lagi meeting di sini, inilah yang terjadi. Saya juga sampai kaget-kaget. Ternyata Amerika ini suka begini. Karena kita ini memang udah kesel dengan Zelensky. Ya sebenarnya ya. Cuman
nggak bisa menyampaikan karena gini, uang pajak kita. Kita di Amerika ini bukan hidup sejahtera, pemerintahnya bagi-bagi uang gitu kan ya pikirnya. Kita di Amerika ini setengah mati. Rakyatnya pun juga sama, kita bayar pajak, hasil keringat kita bekerja siang malam, uangnya dipakai buat bayari, buat bandari perang yang nggak perlu. Kecuali perang itu ada perlunya ya. Misalkan Ukraina, kita mau pasang militer di Ukraina misalkan. Misalkan Amerika mau buat pangkalan militer di Ukraina misalkan. Amerika nggak punya plan ke sana. Lalu ngapain kita bandarin perang Ukraina? Ya korup lah, udah gampang-gampang ngomong kan negara orang kan ya. Ya untuk korup lah Partai Demokrat, apalagi kan untuk proyek untuk korup kita perlu proyek. Mau apa lagi? Sehingga ini sekarang dilihat tentu saja Donald Trump pasti punya proyek yang lain, tetapi proyek ini paling tidak ini sudah kita hentikan karena kalau dananya berhenti maka Ukraina ya nggak mau ngapain lagi tanpa dana ya nggak mungkin. Dan kalau sekutu sekarang terus mendukung, dana sekutu tidak begitu besar, nomor satu. Nomor dua, kalau sekutu terus mendukung berarti sekutu menentang Amerika. Lu mau ribut dengan Amerika pusing juga kan? Ngapain lu ribut dengan Amerika demi Ukraina? Gendeng kan? Yang bukan negara NATO juga. Ngapain lu ribut? Nggak menguntungkan. Akibatnya ini akan menghentikan perang secara otomatis. Ya, kalau saya tetap berpikirnya begini, perang dagang it's fine ya. Tapi jangan perang tembak-tembakan beneran. Karena korban jiwanya tuh banyak sekali. Sama juga dengan Israel dan Palestina. Sama juga. Ya, coba lihat sekarang sejak zaman Trump, tensinya udah mulai berkurang kan? Ya, untuk pertama kalinya Amerika juga sudah mulai mengurangi anggaran untuk Israel. Ayo loh. Bingung nggak loh? Ya, jadi zaman Trump sekarang teman-teman, ya, sekarang bukan cuma ahli politik yang bingung dengan pola pikirnya dia, presiden musuh ataupun temennya Amerika pun dibuat bingung oleh orang sinting satu ini, ya. Dan kemarin ini ditunjukkan terang-terangan. Kalau selama ini orang berpikir kayaknya Trump ini cuma omon-omon aja nih, omon-omon membela Rusia, ternyata terang-terangan ditunjukkan kemarin. Jadi terang-terangan dia buka kartu gua dukung Rusia secara tidak langsung ya. Wah, ini kita seru lah. Kita akan lihat lagi nanti bagaimana ceritanya nih nanti ini makin seru lagi apa yang akan dilakukan selanjutnya dan bagaimana media asing dan pemimpin-pemimpin lain menanggapi ini. Ya, yang saya paling tunggu adalah bagaimana nih Cina ya lewat kementeriannya tuh biasa jubirnya tuh ngegas kayak begini ya. Saya pengen lihat bagaimana respon Cina menanggapi kejadian ini. Saya pengen tahu itu. Sangat ditunggu. Ya, karena kalau kalau dia biasanya dia nyinggung-nyinggung Rusia pasti Cina akan ngomong langsung. Ya, tapi kalau dalam hal ini saya bingung Cina nih harus ngomong apa nih. Kalau dia dukung Donald Trump, waduh, kalau nggak dukung gimana? Ya karena ini kan bela temennya. Jadi dia harus ngomong apa? Nah ini nanti kita tunggu ya. Oke, thank you udah nonton video ini teman-teman sudah 23 menit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you. Bye.